Mentari senja mulai terbenam, meninggalkan sembrut jingga di langit barat. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa wajah empat sahabat yang sedang menikmati perjalanan malam mereka. Rendra, Dika, Maya, dan Nina baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan di kota sebelah dan memutuskan untuk pulang melalui jalur alternatif yang melintasi hutan pinus yang terkenal angker. Jalanan aspal yang mulai mulus berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan, menciptakan pemandangan yang memukau. Wah, pemandangannya indah banget ya, ucap Nina sambil memandangi barisan pohon pinus yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Cahaya matahari yang tersisa menyelinap di antara dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari. Iya, tapi sayang udah mulai gelap. Semoga kita nggak kenapa-napa deh, sahut Maya yang mulai merasa sedikit cemas. Bayangan-bayangan pohon yang memanjang membuatnya teringat akan cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang hutan ini. Tenang aja Mai, kita kan berempat. Lagian mobil Rendra juga baru diservis kok, kata Dika berusaha menenangkan Maya. Ia melirik ke arah Rendra yang sedang fokus menyetir, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rendra yang sedang fokus menyetir hanya tersenyum mendengar percakapan teman-temannya. Ia sebenarnya juga merasa sedikit khawatir, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula, mereka sudah sering melakukan perjalanan malam bersama dan sejauh ini tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Kalian udah dengar cerita tentang hantu perempuan yang suka numpang di mobil yang lewat di sini belum? Tanya Nina tiba-tiba. Suaranya yang pelan namun tegas memecah keheningan yang sempat menyelimuti mereka. Maya dan Dika langsung menoleh ke arah Nina dengan ekspresi terkejut. Sementara Rendra hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Ia tahu bahwa Nina suka bercerita tentang hal-hal yang mistis, tapi ia tidak menyangka bahwa Nina akan membahasnya di saat seperti ini. Nina, jangan nakut-nakutin dong, protes Maya. Ia memeluk erat boneka beruang yang selalu dibawanya sebagai teman perjalanan. Iya nih Nin, lagian kita kan lagi enak-enaknya ngobrol, timpal Dika. Ia berusaha mengalihkan perhatian Nina dengan mengajaknya bernyanyi bersama. Nina hanya tertawa melihat reaksi teman-temannya. Ia memang suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti mereka. Ia hanya ingin berbagi cerita yang pernah didengarnya dari penduduk setempat. Iya deh, maaf ya, aku cuma bercanda kok, ucap Nina sambil tersenyum.
Ia kemudian melanjutkan ceritanya tentang hantu perempuan yang konon katanya sering menampakkan diri di hutan ini. Meski berusaha untuk tidak terpengaruh, Maya dan Dika tetap merasa merinding mendengar cerita Nina. Mereka mulai melihat sekeliling dengan perasaan was-was, berharap tidak akan bertemu dengan sosok yang diceritakan Nina. Rendra yang semula berusaha untuk tidak memikirkan cerita Nina, kini mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera keluar dari hutan ini sebelum hari semakin gelap. Perjalanan mereka terus berlanjut dengan diiringi canda tawa, berusaha mengusir suasana mencekam yang sempat tercipta. Namun, tiba-tiba suara mesin mobil Rendra mulai tersendat-sendat. Lampu-lampu di dashboard berkedip-kedip dan mobil melambat dengan sendirinya. "Kenapa nih, Ren?" tanya Dika dengan nada panik. Ia mencengkram erat pegangan pintu, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Rendra mencoba menginjak pedal gas, tapi mesin mobil tidak merespons. Ia menepikan mobil ke bahu jalan yang sempit, berharap bisa menemukan penyebab masalahnya. "Kayaknya akinya sowak deh," ucap Rendra setelah memeriksa mesin mobilnya dengan senter yang diambilnya dari laci dashboard. Wajahnya tampak tegang, menyadari bahwa mereka berada di situasi yang tidak menguntungkan. "Terus gimana dong?" tanya Maya dengan wajah cemas. Ia melirik ke arah hutan yang semakin gelap, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. "Kita coba dorong aja dulu ya, siapa tahu bisa nyala lagi," saran Rendra, berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mereka berempat pun keluar dari mobil, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Rendra membuka kap mesin, memastikan tidak ada kabel yang putus atau masalah lain yang terlihat. Dengan susah payah, mereka mulai mendorong mobil Rendra. Jalanan yang menanjak membuat tugas mereka semakin berat. Napas mereka semakin terengah-engah dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Mobil tetap tidak mau menyala. "Gimana nih? Udah mulai gelap banget," ucap Nina sambil melihat sekeliling. Langit yang tadinya masih menampilkan sedikit cahaya senja, kini telah berubah menjadi gelap gulita. Suara jangkrik terdengar dan binatang malam lainnya semakin terdengar jelas, menambah suasana semakin mencekam. Hutan pinus yang tadinya terlihat indah kini tampak menyeramkan. Bayangan-bayangan pohon yang menari-nari diterpa angin membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. "Kita coba cari bantuan aja yuk," usul Dika,
berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menyelimutinya. Tapi kita nggak tahu jalan keluar dari sini, sahut Maya. Suaranya bergetar. Ia merapatkan jaketnya, berusaha menghalau udara dingin yang semakin menusuk. Kita coba jalan kaki aja dulu ya. Siapa tahu ketemu orang, kata Rendra, berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Ia tahu bahwa mereka harus segera menemukan bantuan sebelum hari semakin larut dan situasi semakin berbahaya. Mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan kaki mencari bantuan. Rendra mengambil senter dan ponselnya, berharap bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi bantuan. Mereka berjalan beriringan, saling menggenggam tangan, berusaha mengusir rasa takut yang semakin mencekam. Namun, setelah berjalan cukup jauh, mereka tidak menemukan siapapun. Jalanan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan berliku-liku. Suara-suara binatang malam semakin terdengar jelas, membuat mereka semakin paranoid. Kita udah nyasar ya? Tanya Nina dengan suara gemetar. Ia merasa putus asa dan ingin menangis. Tenang Nin, kita pasti bisa keluar dari sini, ucap Rendra, berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya, tapi ia tidak ingin teman-temannya semakin panik. Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, yang mereka temukan hanyalah kegelapan dan kesunyian yang semakin mencekam. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan pinus dengan aura mistis yang semakin kental. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Rendra dan teman-temannya mulai merasa putus asa. Langkah kaki mereka semakin berat dan napas mereka terengah-engah. Gimana nih? Kita nggak ketemu siapa-siapa, keluh Nina. Suaranya bergetar karena kelelahan dan ketakutan. Ia merapatkan jaketnya, berharap bisa menghalau udara dingin yang semakin menusuk. Sabar ya Nin, kita pasti bisa keluar dari sini, ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri mulai merasa cemas, tapi ia berusaha untuk tetap tegar demi teman-temannya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan. Sosok itu samar-samar terlihat di antara kabut tebal, namun cukup jelas untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar-kibar tertiup angin malam, menciptakan kesan seram yang tak terlukiskan. Wajahnya tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat, menambah misteri sosok tersebut. Itu siapa? Tanya Maya dengan suara gemetar. Ia mencengkeram erat lengan Dika, mencari perlindungan dari sosok yang tak dikenal itu. Mereka berempat saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan
Rasa lelah dan putus asa yang tadinya mendominasi kini tergantikan oleh rasa takut yang mencekam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah sosok itu manusia atau makhluk halus? Apakah ia berniat jahat atau hanya kebetulan lewat? Perempuan itu perlahan-lahan mendekati mereka. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Angin malam yang berhembus kencang seakan menjadi musik latar yang menambah suasana semakin mencekam. Rendra dan teman-temannya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau bersuara. Ketika perempuan itu sudah berada beberapa meter di depan mereka, ia berhenti. Ia mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka, seolah bisa menembus jiwa mereka. Maya dan Nina tidak bisa menahan rasa takut mereka lagi. Mereka menjerit sekuat tenaga, lalu berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Dika yang tadinya berusaha untuk tetap tenang, akhirnya ikut berlari menyusul Maya dan Nina. Rendra tertinggal sendirian, berhadapan dengan sosok perempuan misterius itu. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap perempuan itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Perempuan itu perlahan-lahan mendekati Rendra. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara, seolah melayang di atas tanah. Kabut tebal yang menyelimuti mereka membuat sosok perempuan itu semakin terlihat menyeramkan. Rendra terpaku di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku seperti terpaku di tanah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketika perempuan itu sudah berada tepat di depannya, Rendra bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Rendra, seolah ingin menghisap jiwanya. Bau anyir darah tercium dari tubuh perempuan itu, membuat Rendra mual dan pusing. "Jangan sakiti aku," ucap Rendra dengan perasaan suara gemetar. Ia berusaha mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Rendra dengan tatapan kosong. Tiba-tiba perempuan itu menjulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arah Rendra. Rendra memejamkan mata, pasrah menerima nasibnya. Namun ketika ia membuka mata, perempuan itu sudah menghilang. Rendra terduduk lemas di tanah. Napasnya terengah-engah. Ia tidak tahu apakah ia bermimpi atau tidak. Tetapi ia bersyukur karena masih hidup. Rendra berusaha bangkit, tapi kakinya masih terasa lemas. Ia merangkak menuju arah teman-temannya menghilang. Ia berharap bisa menyusul mereka dan keluar dari hutan ini bersama-sama. Rendra merangkak beberapa meter.
Rendra mendengar suara jeritan Maya dan Nina. Ia mempercepat gerakannya, berharap bisa segera menemukan teman-temannya. Rendra menemukan Maya dan Nina sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka menangis terseduh-seduh, wajah mereka pucat pasi. Dika tidak terlihat di sana. "Dika mana?" tanya Rendra dengan suara terengah-engah. Dia. Maya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia hanya menunjuk ke arah jalan setapak dengan gemetar. Rendra mengikuti arah yang ditunjuk Maya. Ia melihat Dika terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan. Rendra bergegas menghampiri Dika dan memeriksa kondisinya. "Dik, bangun Dik!" teriak Rendra sambil menepuk-nepuk pipi Dika. Ia tidak merespons. Rendra memeriksa denyut nadi Dika dan ia merasa lega karena Dika masih hidup. Rendra menggendong Dika dan membawanya ke tempat Maya dan Nina bersembunyi. Mereka bertiga saling berpelukan, berusaha menenangkan diri. "Kita harus keluar dari sini," ucap Rendra dengan tegas. Ia tidak ingin mereka berlama-lama di hutan ini. Mereka bertiga berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan susah payah, membawa Dika yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak tahu arah, tapi mereka berharap bisa segera menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat cahaya lampu di kejauhan. Mereka mempercepat langkah mereka, berharap cahaya itu berasal dari rumah penduduk. Ketika mereka sampai di sumber cahaya, mereka melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Lampu minyak menyala di teras rumah, memberikan sedikit penerangan. Rendra mengetuk pintu rumah itu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka dan seorang kakek tua muncul dari balik pintu. "Siapa kalian?" tanya kakek itu dengan suara serak. "Kami tersesat di hutan. Tolong bantu kami," ucap Rendra. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan curiga. Ia kemudian melihat Dika yang terbaring tak sadarkan diri di gendongan Rendra. "Bawa dia masuk," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya membawa Dika masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Kakek itu membantu Rendra membaringkan Dika di atas dipan kayu. Ia kemudian memeriksa kondisi Dika. "Dia hanya pingsan, tidak apa-apa," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya merasa lega mendengar ucapan kakek itu. Mereka kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami di hutan kepada kakek itu. Kakek itu mendengarkan cerita dengan seksama. Ia kemudian berkata, "Kalian beruntung karena masih hidup. Hantu perempuan itu sangat berbahaya. Dia sering menampakkan diri di hutan ini dan mengganggu orang-orang yang lewat.
Rendra dan teman-temannya saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja bertemu dengan hantu yang sangat berbahaya.